Episode ke-47, Karma Danu. Mata Maya melotot melihat Danu berjalan masuk ke dalam kamar hotel. Posisi yang setengah bugil membuatnya tak bisa mengelak. Apa ini yang dibilang mall? Jawab. Danu menarik tangan Maya menunggu jawaban yang sudah dia tahu kebenarannya. Oh, sakit, cicit Maya. Kali ini Danu menarik rambut lurus wanita itu. Robi berusaha bangkit lalu menyerang Danu dari belakang. Dia jatuh terjerembab. Untung saja dia sempat menumpu sehingga tak menindih Maya. Danu dengan cepat berbalik. Tepat ketika Robi kembali melayangkan tendangan, Robi semakin emosi karena tak bisa mengenai Danu. Danu balik menyerang Robi, membuat lelaki itu kembali jatuh. Tenaga Danu bertambah 3 kali lipat, membuat Robi kewalahan. Beberapa kali tinju Danu bersarang di wajah Robi. Belum lagi tendangan yang bertubi-tubi dilayangkan Danu, membuat Robi betul-betul menyerah. Stop! Teriak seseorang dari luar. Beberapa orang dari pihak hotel masuk untuk menengahi mereka yang sedang ribut. Danu, Maya, dan Robi diseret ke ruang keamanan. Mereka diberi peringatan, setelah itu diminta untuk meninggalkan tempat itu. Jangan pernah injakkan kakimu di rumahku. Aku tidak sudi melihatmu, ucap Danu kepada Maya. Mas, tolong dengarkan aku dulu, rengek Maya. Apa yang harus aku dengarkan dari perempuan murahan seperti kamu? Tanya Danu. Matanya masih nyalang menatap ke arah Maya. Murahan katamu? Apa kamu tidak berpikir aku seperti ini karena kamu juga? Seandainya dari dulu kamu memberiku kepastian, maka aku tak akan mencari bahu lain untuk tempatku bersandar. Ucap Maya kali ini. Air mata telah membasahi wajahnya. Danu meremas kasar rambutnya. Dia tak tahu harus bagaimana. Dengan gontai dia melangkah meninggalkan tempat ini. Maya terduduk menangisi kepergian Danu. Sudahlah, tak usah tangisi orang seperti dia. Bukankah ada aku? Tanya Robi. Maya menatap lelaki itu. Selama ini dia telah mengubur harapannya terhadap Robi, tapi jika memang dia serius kepadanya, maka tak ada salahnya dia mencoba. Mengapa menatapku seperti itu? Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Masih banyak hotel yang menyediakan tempat untuk kita. Robi bangkit lalu menarik tangan Maya. Hatinya tersenyum karena berhasil meyakinkan Maya. Ada senyum licik muncul di bibirnya. Danu pulang dengan gontai. Perasaannya yang campur aduk membuatnya tak bersemangat. Luka di sekucur tubuhnya menambah rasa sakit hatinya. Baru turun dari taksi online, dia mendapatkan Alika dan Hamid sedang bercengkrama di teras rumah Alika. Dasar wanita, semua sama saja, tak ada bedanya. Danu mengumpat, hatinya semakin panas melihat mantan istrinya yang tertawa bahagia. Baru saja dia merebahkan diri di tempat tidur, sayup-sayup terdengar suara ribut-ribut dari depan rumah. Pintu depan digedor-gedor. Pelan Danu ke ruang tamu mengintip dari luar jendela. Nampak beberapa orang yang dia kenal sudah berdiri di depan pintu. Wajah mereka terlihat marah. Danu memucat, dia tak berani bersuara. Orang-orang yang menunggunya adalah mereka yang ikut bisnis abal-abal yang sedang Danu geluti. Woi penipu, keluar kamu, teriak seorang lelaki yang terlihat emosi. Gedoran demi gedoran terdengar. Danu masuk kembali ke dalam kamar dan menutup dirinya dengan selimut. Dia takut, tak berani keluar. Tubuhnya bergetar seiring keteriakan semakin kencang. Prang, bunyi kaca pecah. Danu semakin menutup badannya. Lambat laun Danu tertidur dalam ketakutan. Dia bangun tatkala hari telah malam. Rasa lapar membangunkannya. Perut yang sedari pagi tak diisi kini telah perih. Dengan agak lemas, Danu turun dari tempat tidur. Suasana di sekeliling terlihat gelap. Dia melangkah dengan pelan, meraba tembok untuk menyalakan lampu. Kamar seketika terang benderang setelah Danu memencet saklar. Sejenak dia mengucek mata, menetralkan cahaya yang membuat mata silau. Danu kembali melangkah keluar ruangan. Lampu ruang tamu dia nyalakan. Nampak gorden jendela belum ditutup. Kain penutup jendela itu bergerak tertiup angin. Kaca-kaca jendela berhamburan di lantai. Danu menggeleng melihat beberapa baru bertengger di atas meja. Kakinya melangkah ke arah dapur. Kepalanya menggeleng.
Tak ada satupun makanan yang didapat dia makan. Piring kotor sudah menumpuk, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dengan gonta dia meninggalkan tempat itu. Hari ini moodnya betul-betul hancur. Dia kembali ke kamar, mengecek HP-nya. Beberapa panggilan dan chat masuk. Semua dari orang yang marah kepadanya. Tak ada satupun chat dari Maya. Perutnya kembali berbunyi. Dia mengambil jaket, memakainya dan melangkahkan keluar, tujuannya mencari makan. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Danu memutuskan berjalan kaki ke depan komplek. Saat dia baru saja berjalan meninggalkan rumah, dari belakang terlihat 3 orang yang sedang mengendap-endap mendekati Danu, lalu memukulkan sebatang balok ke tengkuk lelaki itu, membuatnya tersungkur tak sadarkan diri. Dia digotong dan dinaikkan ke sebuah mobil. Dia dibawa ke sebuah rumah kosong. Beberapa orang telah menunggu di sana. Mereka duduk melingkari sebuah meja yang di atasnya terdapat beberapa botol minuman keras yang telah kosong. Kulit kacang berhamburan. Mereka tersenyum ketika melihat Danu diseret oleh seorang suruhan mereka. Ikat tangan dan kakinya, beri dia pelajaran yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Perintah seorang lelaki yang memakai kacamata hitam dan jaket kulit. Terlihat kalau dia pemimpinnya. Siap bos, ucap orang yang menyeret Danu. Beberapa kali pukulan dan tendangan dilayangkan kepada Danu. Matanya ditutup dengan sebuah kain, sedangkan tangannya diikat dengan tali membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Setengah sadar dia merasakan pukulan-pukulan mendarat di badannya. Suaranya tak lagi bisa keluar, rasa sakit sudah diambang batas. Hingga akhirnya dia tak sadarkan diri. Bro, dia sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana ini? Tanya seseorang yang sedari tadi memukuli Danu. Habisi saja dia, lalu jasadnya kita buang ke hutan agar dimakan hewan buas. Serius bro? Tanya orang itu. Dia menatap rekannya meminta kepastian. Apa? Lihat-lihat, lakukan saja, titahnya. Tapi ini tidak sesuai perjanjian, protes orang itu dengan wajah ragu. Kalau kau tak menghabisinya, kamu yang akan aku habisi, ancam lelaki itu. Mau tak mau orang itu mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku belakang celana panjangnya. Memanjangkan dengan sekali gerak, dia menarik napas sejenak lalu menancapkan pisau yang dipegang ke perut Danu. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Darah segar mengalir membasahi lantai tempat Danu berbaring. Tangan dan pisau lelaki itu telah bersimbah darah. Setelah dia merasa Danu sudah tak bernyawa, lelaki itu menghentikan aktivitasnya, meninggalkan Danu teronggok begitu saja. Darah telah mengenang di sekitar Danu. Tak lama kemudian lelaki itu kembali dengan membawa karung goni. Danu dibungkus menggunakan plastik hitam untuk tempat sampah agar darahnya tak berceceran, kemudian dimasukkan ke dalam karung goni, diikat dan dinaikkan ke sebuah mobil pick up. Bos, dia sudah di atas mobil. Kami buang di mana? Tanya lelaki itu. Terserah, yang penting jangan sampai dia ditemukan, ucap dia yang dipanggil bos. Tanpa ada kata, lelaki itu berulang meninggalkan tempat itu. Dia bersama dengan seorang temannya. Mereka menelusuri jalan-jalan yang mulai sepi. Mereka bingung mau membuang jasad Danu di mana. Ren, buang di tempat pembuangan sampah saja, ujar lelaki yang duduk di kursi penumpang. Jangan, banyak orang yang mencari barang rongsokan. Kita harus cari tempat yang dia tidak mungkin ditemukan, tolak supir yang dipanggil Ren itu. Bagaimana kalau di sungai saja? Kita ikat badannya pakai batu supaya dia tenggelam dan syukur-syukur kalau dia dimakan buaya, ujar lelaki yang satunya memberi ide. Wah, cocok tuh, seru sang sopir. Dia mengarahkan laju kendaraan ke sebuah danau. 30 menit perjalanan mereka sampailah di sebuah danau yang jauh dari pemukiman. Danu diseret turun dari pick up oleh kedua orang itu ketika mereka akan mengikatkan batu ke badan Danu. Woi, siapa di situ? Tanya seseorang yang tiba-tiba saja datang dari arah belakang. Mereka kaget lalu langsung melarikan diri, meninggalkan Danu yang masih terbungkus karung. Orang yang datang ternyata seorang polisi yang sedang melakukan pencarian terhadap sekelompok anak muda yang sedang berkemah di sekitar danau. Tapi seorang di antara anak-anak tersebut hilang. Polisi itu mendekati karung, memeriksa, dan kagetlah dia melihat sosok yang dibungkus. Dia segera menghubungi teman-teman yang sedang berpencar. Tak lama mereka telah berkumpul di tempat Danu. Mereka segera membawa Danu untuk diotopsi, namun alangkah terkejutnya mereka ternyata Danu masih hidup sehingga diberikan penanganan segera.
Selama 3 jam Danu diberikan penanganan. Polisi telah mengamankan identitas Danu. Mereka mengirimkan utusan ke rumah Bu Marni, alamat yang tertera di KTP Danu. Apa? Tidak mungkin itu anak saya, ujar Bu Marni. Dia memegang dada, tak kuasa mendengar kabar yang baru saja disampaikan oleh polisi yang ditugaskan ke rumah mereka. Silahkan ibu ikut kami ke rumah sakit agar bisa mengidentifikasi korban, ajak polisi. Tanpa pikir panjang, Bu Marni mengangguk lalu berlalu ke dalam rumah, mengambil tas dan segera pergi bersama polisi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Marni tak henti-hentinya menangis melihat kondisi terkini Danu. Badan dan wajahnya dipenuhi perban, kabel-kabel menempel di dada, infus dan selang darah terpasang di kedua tangannya, belum lagi oksigen yang terpasang di hidung. Kamu kenapa bisa seperti ini? Tanya Bu Marni di sela tangisnya. Berkali-kali dia mengusap rambut anaknya, berharap Danu terbangun. Maaf Bu, kami minta waktunya sebentar, ucap seorang polisi yang baru saja masuk ke ruang ICU tempat Danu dirawat. Bu Marni mengikuti polisi itu. Mereka kini duduk di sebuah ruangan. Tempat itu biasanya digunakan untuk menenangkan keluarga pasien yang sedang galau menunggu kabar keluarga mereka yang sedang ditangani. Sebelum Bu Marni masuk ke ruangan itu, dia sempat mengirimkan pesan kepada seseorang. Cari siapa yang berani melukai anakku. Lakukan hal yang sama kepada keluarganya.